Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekarang? Sehat? Sehat. Pagi semua. Nah, hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran untuk kalian ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu eh, tentang pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang kasih sayang. Apa sih yang dimaksud dengan kasih sayang? Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang kasih sayang, ya. Apa yang kamu lakukan ketika melihat nenek hendak menyeberang jalan? Kamu tentu iba dan ingin membantu kesulitannya. Nah, ulurkan tanganmu untuk menyeberangkan. Sikap yang kamu tunjukkan itu disebut kasih sayang. Kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan dari mana ia berasal, kaya miskin, pandai bodoh, penganut agama, apa dan sebagainya. Nah, seperti pada gambar tersebut ya, seorang anak menolong nenek yang lagi menyeberang jalan pada saat itu. Nah, itu tentang kasih sayang. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dulu kita akan ya menceritakan tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kasih sayang adalah belas kasihan, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita peroleh dengan meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang. Kemudian Nabi menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Kepada orang-orang yang jahat pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan kasih sayang. Ketika berdakwah di Mekah, banyak orang menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi Muhammad Sallallahu pergi ke masjid, beliau dilempar kotoran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalasnya. Beliau mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah. Suatu ketika orang yang melempar Nabi Muhammad jatuh sakit. Banyak orang berpendapat ia sakit karena kejahatannya. Nabi Muhammad mendengar berita tersebut. Setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya, membawakan buah anggur dan kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi. Nabi mau menjenguk orang yang jahat kepadanya. Ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke tempat orang yang melemparinya, orang yang sakit itu terkejut bukan main. Orang itu tidak menyangka Nabi akan menjenguknya. Orang itu menangis terseduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan kasih sayang. Akhirnya orang tersebut beriman. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad. Dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapat pelajaran yang berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama, saling berkasih sayang menciptakan hidup rukun dan damai. Berkasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat seperti berikut. Menyayangi orang tua dan anggota keluarganya. Sayang kepada guru, teman dan saudara.
menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Berkasih artinya mempunyai rasa sayang, suka menolong sesama dalam hal kebaikan. Sayang artinya memberikan perhatian tanpa meminta imbalan apapun. Berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Membantu kesibukan ibu bapak di rumah. 2. Menjaga dan menemani adik bermain. 3. Mengajari adik belajar pada malam hari. 4. Menengok dan mendoakan teman yang sakit. 5. Meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Berkasih sayang juga ditunjukkan kepada hewan dan tanaman dengan berbuat seperti berikut. 1. Memberi makan hewan peliharaanmu. 2. Membersihkan kandang setiap hari. 3. Jangan menyakiti dalam bentuk apapun. 4. Mengobati apabila hewan peliharaan sakit. Kasih sayang Allah. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah dari Allah dapat diperoleh dengan menaati perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam surah Al-Fatihah kita sering membaca basmalah. Maksud dari bacaan itu adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu apa buktinya bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Perhatikan gambar berikut. Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Allah memberi rezeki berupa padi yang menguning untuk mencukupi kebutuhan manusia. Semua itu wujud dari kasih sayang Allah kepada para hambanya. Untuk memperoleh kasih sayang Allah secara terus-menerus, kita harus selalu bersyukur nikmat Allah, salah satunya dengan banyak menyebut nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah berjumlah 99. Di antara Asmaul Husna adalah Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. 3 nama Asmaul Husna Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik kita dapati dalam surah Al-Fatihah. Kita juga membacanya setiap salat. Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya, memberi nikmat kepada semua manusia tanpa pilih kasih dan tanpa membedakan. Semua itu bukti keadilan Allah kepada manusia. Alam semesta ini diciptakan Allah agar dimanfaatkan manusia. Siapa yang rajin akan berhasil usahanya. Siapa yang malas tidak memperoleh apa-apa. Nikmat Allah harus disyukuri dengan rajin belajar, beribadah, dan membantu fakir miskin agar Allah mengasihi kita. Asmaul Husna Ar-Rahim. Perhatikan gambar berikut. Mengapa kita harus rajin melaksanakan sholat? Mengapa pula kita harus rajin membaca Al-Quran? Rajin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran wujud syukur kita kepada Allah yang memiliki sifat Maha Penyayang atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim berarti yang Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Orang yang beriman dilindungi Allah. Allah juga memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang lain. Kita harus taat kepada Allah agar Allah sayang kepada kita. Bagaimana caranya agar disayang Allah? Kita harus rajin mengerjakan sholat, memperbanyak amal soleh, mematuhi nasihat orang tua. Insya Allah kita akan masuk surga. Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Merajai artinya menguasai alam semesta. Al-Malik juga berarti Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah menguasai hari kiamat. Allah juga menciptakan surga dan neraka. Ketika wajib menyembah Allah dengan cara beribadah kepadanya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut orang yang sombong.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.